Sobat Ani. Penuhi panggilan kepolisian, Nikita Mirzani, Dr. Oki, dan Doktif yang didampingi tim kuasa hukum gak mau menyebutkan kedatangan mereka untuk diperiksa itu atas laporan siapa. Nah kan diajak tebak-tebakan nih. Nikita Mirzani yang terlebih dahulu datang bersama Dr. Oki dan Fahmi selaku tim kuasa hukum menyambangi Polda Metro Jakarta Selatan untuk memenuhi panggilan laporan seseorang yang tak mau mereka sebutkan namanya. Meskipun begitu, saat tiba di Polda Metro, Nikita Mirzani dan Dr. Oki terlihat santai. Bahkan sambil bergandengan tangan dengan Nikita Mirzani, Dr. Oki sempat mengatakan kalau hari itu memang hari yang dia tunggu dan tidak perlu takut selama benar. Menyala Dr. Oki. Ami, hari ini di sini Ami. Agendanya apa hari ini Ami? Ceplos ya wartawan. Hari ini agendanya Ami tulis, jangan didorong bang. Berita bagus, ada berita bagus. Apa tuh Ami? Hari ini seperti apa Ami mungkin? Dikit kesiapannya. Udah enggak di ini aku. Hati-hati. Ami ini soal apa? Pemeriksaan apa, Bu? Berita apa nanti ya tidak kurang. Berarti siap Ami hari ini Mi? Dokter Oki mungkin gimana dokter hari ini laporannya? Ini hari yang ditunggu Hari yang ditunggu. karena semuanya ini kan harus kita jalani karena kalau seandainya kalau benar nggak usah takut. Oke. Ya. Siap ya berarti hari ini. Tahu dari siapa sih? Biasa dari koordinasi. Aduh. Tuh kan, terlihat biasa aja kan Besti, no panik. By the way, usai pemeriksaan, Fahmi selaku kuasa hukum Nikita menegaskan bahwa Doktif, Dr. Oki, dan Nikita kalau mereka semua diperiksa hanya sebagai saksi. Tidak ada yang diperiksa selain sebagai seorang saksi pokoknya. Kalau gue sih cuma mau bilang gini ya. Misalkan ya kalian dipanggil sama gue gitu ya. Sini mau duit enggak? Abis lo ambil duitnya, terus lo diteriakin maling. Iya. Kurang lebih begitulah ya. Tapi kan shock nggak sih dengan laporan ini? Biasa aja. Nggak shock lah biasa. Ngapain dia shock? Dia udah terbiasa yang lebih hebat aja. Dia Cuma lucu aja gitu, ada orang kayak begitu tuh lucu aja. Tapi kamu sendiri kenal deket banget, seberapa deket? Nggak kenal, nggak mau tahu, nggak mau dekat. Tapi maunya nge-review. Orang boleh lapor polisi, tapi harus ada pembuktian. Jadi yang diperiksa, saya langsung yang diperiksa hari ini adalah Dr. Oki. Dokternya lama. Jadi Dokter. silakan kalau Anda mau tanya, semua ini diperiksa sebagai saksi supaya tidak simpang siur. Semua diperiksa sebagai saksi. Tidak ada diperiksa selain sebagai saksi. Yang lain-lain silakan bertanya sesuai dengan persoalannya yang ingin ditanyakan. Ada Doktif, ada Niki, ada Dr. Oki. Silakan. Bang Fahmi Mau mungkin nanya apa? saksi sebagai laporan dari siapa dan atas kasusnya? Tanya penyidik laporan dari siapa. Ini adalah kewajiban mereka untuk memberikan keterangan bahwa apa yang dilaporkan itu tidak sesuai dengan bukti-bukti yang kita sampaikan, seperti itu. Tadi ya kalau ditanya dijawab ya, nyampein seputaran ini aja yang lagi viral-viral. Kalau saya ditanyakan sebagai dokter, ditanyakan tentang isu-isu tentang produk-produk skincare yang diperiksa-periksa itu, apakah mengetahui tentang produk-produk berbahaya, apakah benar berbahaya. Lalu juga ditanya Nikita Mirzani hubungan dengan saya apa, saya bilang sebagai brand ambassador-nya saya. Jadi tadi Doktif menyampaikan bagaimana sih Doktif itu mereview sebuah skincare. Ada nggak sih data-data? Jadi Doktif menyampaikan bagaimana mereviewnya, cara mereviewnya, dan data lab yang Doktif sampaikan pun semua bisa dibuktikan dengan lengkap gitu aja. Laporan siapa ya kira-kira Besti yang bikin mereka harus penuhi panggilan untuk pemeriksaan? Lanjut aja dulu deh Besti. Mengenai laporan yang ditujukan kepada mereka, Nikita Mirzani yang menjalani pemeriksaan selama 12 jam ini dan dicecar 52 pertanyaan, Niki mengaku nih lamanya waktu tersebut karena saling tunggu dan banyak ngobrol. Di dalam baik-baik aja, banyak ngobrolnya. Iya. Ya santai lah. Kebanyakan ngobrolnya sih di dalam. Ada 58 pertanyaan. Jadi yang ditanyakan itu
Bagaimana ceritanya? Ya diceritanya ada seseorang minta tolong. Begitu ditolong lapor polisi, kan repot jadinya. Selama 12 jam satu-satu 50 pertanyaan masing-masing atau? Tidak, beda-beda. Ganti-gantian. Jadi yang di BAP dulu tuh saya, Sudah selesai dari kedua saya sudah selesai, Dokter Oki sudah selesai, baru Doktif. Jadi main tunggu-tungguan, makanya lama. Kalau tadi udah duluan, dari siang udah pulang. Di dalam setiap proses hukum itu adalah proses pembuktian. Jadi kita juga bisa buktikan adanya sebuah kejadian tersebut tidak seperti apa yang dilaporkan. Jauh sekali dengan bukti-bukti yang kita sampaikan. Tapi biarlah menjadi penilaian penyidik yang jelas. Kewajiban kami sebagai warga negara, sebagai orang yang dilaporkan datang, kita rame-rame datang, kita sampaikan seperti itu. Ini 58 pertanyaan, ini sekitar 28. 28. Doktif juga ada 32. Ini lawyernya juga di belakang. Ini semuanya ini adalah tim dalam persoalan ini. Bisa menjelaskan bahwa kejadiannya tidak seperti apa yang dilaporkan Besti. Nah Sobat Ani, di kita pun tidak ragu nih menantang untuk yang menyebutnya melakukan pemerasan untuk berani sebut namanya dan bilang kalau Nikita Mirzani memeras katanya. Dan gak hanya itu Besti, Niki dengan senyumannya yang konsisten tetap santai mengatakan kalau dia digigit nanti tinggal gigit balik. Dan soal lapor balik kalau nggak terbukti tersalah itu mah pasti cenah. Pelapor merasa diperas. Ngomong nggak diperas? Ngomong nggak dari mulutnya diperas? Isi laporannya. Ya ngomong nggak? Coba suruh ngomong dong. Nikita Mirzani meres gitu. Jadi Ngomong. gini, Kalau kata dokter ngomong. supaya tidak simpang siur gitu ya, di Ya. dalam unsur pemerasan itu pasti ada ancaman. Yang kedua, tidak mungkin ada komunikasi, oke yang terbaik sekian. Ini sebetulnya adalah endorse ya. Saya buka saja dalam percakapan itu terbukti dia minta tolong dalam tengah waktu 1 tahun, dia cari-cari. Bagaimana caranya bisa ketemu Niki? Niki bisa ceritakan itu. Setahun minta diperpanjang nanti. Itu ada kok percakapannya. Jadi apa yang menjadi perame selama ini itu tidak seperti apa yang ada dalam proses pemeriksaan tadi. Kak, maksudnya dengan adanya yang endorse kayak gini kecewa nggak sih Kak kalau ujung-ujungnya malah digigit balik gitu istilahnya? Ya ntar kalau digigit ya gigit lagi. Katanya digigit kan, ya kalau gitu gigit lagi. Tapi biarin proses ini berjalan, biar terang benderang, biar orang tuh belajar juga gitu kan, bahwasannya kalau ingin melaporkan itu ya laporannya harus yang jelas gitu kan. Jangan cuman karena diduga ada minta bantuan siapa, laporan yang harusnya tidak ada diada-adain. Ya makanya biarin aja proses ini jalan, biar puas yang laporin ya kan. Kan sayang nanti udah keluar nominal laporannya nggak diterima kan sayang. Jadi harus diterima. Biarkan aja dulu, Biarin aja dulu prosesnya ini berjalan ya kan, biar nanti sampai ada pembuktian. Ya kalau ditanya ini tidak terbukti lapor balik ya pastilah nggak usah ditanya. Nah, wajib siap-siap kalau Nikita melakukan pembalasan kalau memang tidak terbukti bersalah ya Besti. Kebayang dong pasti Besti gimana nanti kalau Nikita melakukan pembalasan, pasti jos. Tapi ya sekali lagi kalau memang benar-benar laporan yang ditujukan kepadanya gak terbukti. Lanjut Sobat Ani, mengaku baru dalam dunia permersosan dan bersumpah tidak pernah menggunakan buzzer untuk menggiring opini. Doktif yang juga ikut masuk dalam pemanggilan untuk pemeriksaan ini pun mengaku tidak akan takut untuk tetap mereview. Kalau memang produknya aman, gak perlu takut. Karena Doktif melakukannya semua by data, jadi nggak perlu takut. Menyala Doktif. Doktif itu sekarang ya, Doktif itu kan baru di dunia permedsosan ya Teh ya. Dr. Oki ya Dok ya. Kita semua baru mengenal ya, baru masuk ke dunia permedsosan. Di sini Doktif cukup kaget pada saat Doktif berbicara ke media. Itu buzzer-buzzernya menyerang Doktif dengan kata-kata, oh itu panik. Doktif terlihat panik. Tapi kalau nggak bicara dibilang apa? Takut. Ini benar-benar Doktif itu baru banget. Tapi apa yang Doktif lakukan itu semuanya by data, ya. Dan Doktif itu sebagai seorang konsumen. Jadi jangan nanti masyarakat yang nggak suka sama Doktif bilang ini Doktif selalu berlindung di balik undang-undang. Kan kita kan masyarakat Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Jadi nggak ada yang salah. Tapi yang Doktif lihat selama ini
yang menang adalah penggiringan opini, itu yang akan menang. Dan Doktif demi Allah tidak pernah menggunakan jasa buzzer sekalipun. Ya, jadi Doktif melihat sekarang mereka ini ya diduga menggunakan jasa buzzer yang luar biasa akan menggiring opini publik ke arah yang mereka inginkan. Gitu. Jadi kalau Doktif ya nggak takut, selama Doktif benar kenapa Doktif harus takut? Doktif nggak akan mundur. Gitu, ya. Itu sudah ditegaskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam rangka pelaksanaan perlindungan konsumen, itu masyarakat, pemerintah punya hak dalam rangka pengawasan itu, baik dalam publikasinya maupun dalam tindakannya nanti untuk melaporkan kepada yang berwenang seperti itu. Doktif sebagai pembeli, sebagai konsumen, dan tidak ada sedikit pun Doktif ingin menjatuhkan usaha orang lain. Jadi buat yang owner skincare yang produknya sih aman-aman aja, nggak perlu risih, tenang-tenang aja. Tapi buat mereka yang nakal pasti akan risih. Kenapa? Karena keinginan mereka untuk terus menipu masyarakat itu akan terganggu dengan adanya Doktif. Tuh, buat owner-owner skincare yang pada nggak aman produknya, mending perbaiki aja dan stop menipu masyarakat. Anyway, kalau dari tadi Nikita Mirzani tak mau menyebutkan nama yang melaporkan ia, Dr. Oki dan Doktif, apakah itu karena ia merasa nggak sudi untuk menyebut namanya? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe, biar dapetin video berita kece lainnya di Kata Ani. See you on next video. Pasti kakak Ani dong.